Alhamdulillahil qawiyil matin al-malikil haqqil mubin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Jadi ulun kalau dipoto ini memang gaya sedikit. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir, orang-orang tua kami yang tidak tersebutkan satu persatu, yang sama-sama kita hormati, Ibu Lurah Kelurahan Pangkalan 7. Kalau malam hari ini terpaksa Bapak Lurah nih Bu Lurah. Ya, karena Ibu Lurahnya kadada, biasanya kami menghormati Pak Lurahnya aja. Karena bagaimanapun juga Pak Lurahnya tetap di atas daripada Bu Lurah. Yang sama-sama kita hormati PHBI Kelurahan Pangkalan 7, yang juga sekaligus beliau adalah Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tempuling. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Masjid Nurul Iman dan pengurus-pengurus surau yang berkesempatan hadir, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sepatah dua kata dalam rangka memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada hari ini. Mudah-mudahan waktu dan tempat yang diberikan ini bisa saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terusnya Bapak Kua Kecamatan Tempuling yang diwakili oleh Bapak Denny Kurniawan SAG. Seterusnya Bapak-bapak para ketua RW, ketua RT yang tidak tersebutkan, para hadirin, para undangan, ibu-ibu yang semuanya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini,
bersama-sama kita mengingat kembali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati, ingat bahwa segala nikmat datangnya dari Allah. Bersyukur dengan perbuatan, menggunakan anggota tubuh dan harta yang diberikan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lidah, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan pada hari ini khususnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini hari ini nih Bu Lurah, pemainnya pemain kandang aja nih. Pemain dalam. Ini kurang seru biasanya kalau pemain dalam nih. Biasanya undangan itu penceramah dari Pangkalan 7 ini dari Tungkal. Kadang dari Jambi, bahkan dari Jakarta gitu ya. Biasanya, jadi pemain dalam nih agak-agak sulit ini malah buka jurus nih agak sulit nih Bu lah. Karena jurus itu sudah ketahuan sudah. Nah, ini agak ngalihnya ini. Jadi kadang-kadang penceramah ini pala menang di gaya benar aja. Menang di gaya. Ibarat kata pantun itu Bu Lurah, 3 kali 3 sama dengan 9. Iya kade iya, yang penting penampilan. Nah, pakai surban, pakai gamis. Itu benar ya menangnya penceramahnya. Isinya wallahu alam bisawab, tergantung penilaian kepada para pendengar sekalian. Pada kesempatan ini ada beberapa poin ketika kita memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, poin yang ingin kita ambil bahwa Rasulullah itu sebagai contoh, sebagai ikutan yang paling baik yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua poinnya bahwa kita mencintai Rasulullah itu lebih daripada segala-galanya, Bu. Bahkan lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Yang kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintainya dengan cara mencintai orang yang dicintainya. Ya, paling kada 3 itulah barangkali poin-poin yang perlu jadi catatan kita dalam rangka memperingati peristiwa kelahiran beliau ini. Karena tanpa adanya tujuan dalam sesuatu permasalahan, itu biasanya kita ini kada jelas, kada ada tujuan. Datang ke masjid apa tujuan? Pergi ke pasar apa tujuan? Tulak ke kabun apa tujuan? Harus ada jelas tujuannya, Pak. Jangan seperti orang Banjar bila ditakuni. Oh bang, anak kemana? Apa jawaban orang Banjar? Dede. Kalau jawaban ke dede itu, Pak lah, kada jelas kemana-mana itu. Takutnya lagi orang Melayu. Bang, nak mana? Tadi cari unding. Sama aja. Tapi kalau orang Jawa takutnya nah. Jempol, nang Dimas. Apa jawabannya? Kerjo. Pasti jawabannya tuh. Takutnya lagi orang Bugis. Kemana daeng? Ke kebun. Jelas juga jawabannya. Makanya orang Jawa, orang Bugis itu kabunnya luas-luas. Itu hebatnya. Takutnya lagi orang Minang. Kama apa ida? Cari fitih. Jelas juga. Artinya tujuan kita tuh harus jelas dalam keseharian kita. Jangan plan-plan. Jangan putar-putar kada karuan. 2 jam, 3 jam duduk di warung kopi. Pandir politik. Pandir
perusahaan, cerita duit miliaran, kabun maka kada tetambas. Padahal tadi sudah natulah kabun tuh Pak, itu penyakitnya kita nih. Artinya kalau kita tujuan itu sesuatu, sampaikan tujuan lo. Ulun ada tetamu Bu Ay. Orang sarapan di warung. Lawas ngobrol-ngobrol. Hari ini hari Jumat. Sudah sekitar jam 11 sudah kelawasan ngobrol di warung tadi. Secangkir teh, sepiring nasi kuning. Udah selesai dah. Rupanya inya ingat tujuannya Bu. Jam 11 aku harus ke kabun dulu nih. Tadi hendak ke kabun pang niat ya. Tulak inya ke kabun. Kada lawas dari kabun bulik kayak pulang. Itu yang terpenting. Ya Bu, artinya kita jangan tidak karuan. Ada tujuan yang pasti dalam kehidupan kita ini. Nah, itu tadi suku Minang, suku Banja, suku Bugis, suku Jawa kan hebat-hebat. Tapi Melayuan Banjar ini hebat-hebat juga boleh. Ada pertandingan menyalam. Pertandingan menyalam. Dari suku lain ada tahannya 2 menit juga. Datang lagi suku yang lain 5 menit juga. Sekali orang Melayuan Banjar menyalam 2 hari 2 malam. Kada ditimbul-timbul. Sekalinya timbulnya di Pulau Palas, Bangka. Betulisan pulang di belakang tuh. Biar menang asal mati. Ya salah ulang. Terbalik. Biar mati asal menang. Itulah hebatnya orang Banjar nih pulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kita. Tujuan dalam memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Suara ulun ini bagus benar boleh. Puji aja Bang Bo. Pindah sagan benar memuji. Karena awas bila kada memuji lah orang sampai ceramah lagi. Apa kata Allah? Sungguh dalam pribadi Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Uswatun tafsiruhu qudwatun. Uswah itu ikutan, tafsirnya qudwah, contoh. Pribadi Rasulullah itu menjadi contoh. Qudwatun hasanah, contoh yang baik. Maka didahului kalimat itu Pak Abu dengan huruf tahqiq ngarannya. Huruf tahqiq itu berbentuk qad. Apabila dia masuk ke fi'il madhi, maka dia berarti sungguh, sangat benar. Penguatan. Apabila dia masuk ke fi'il mudhari, maka dia artinya terkadang. Ini penggunaan ilmu alat seperti itu Bu. Jadi ketika kita lihat qad kana lakum, sungguh nah, bujuran nah ya Allah. Kalau bahasa orang Arab itu biasanya lebih daripada itu menggunakan kalimat-kalimat sumpah supaya kita yakin. Nah kalau sudah begitu bahasa Al-Quran jangan kita kada yakin, itu maksudnya pula. Pribadi Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Nah, itu ada sambungan ayat tersebut. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang berharap akan keridhaan Allah dan percaya dengan hari akhirat. Jadi kalau kita mengaku ingin mengharapkan keridhaan Allah dan mengaku hari akhirat itu ada, maka jadikanlah contoh Rasulullah itu sebagai suri tauladan kita setiap hari. Apa diantaranya? Pernah seorang sahabat Bapak Ibu sekalian, nama beliau Muaz bin Jabal, salah seorang sahabat yang ditetapkan Rasulullah pernah menjadi hakim di negeri Yaman. Jadi artinya secara keilmuan Muaz bin Jabal ini sudah diakui oleh Rasulullah. Salah satu sahabat yang diutus menjadi hakim, menjadi pemutus dalam hal perkara apapun bagi umat Islam di negeri Yaman.
Muaz bin Jabal mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaza biyadayya. Jar Muaz bin Jabal, suatu hari Rasulullah pernah memegang tanganku. Tanganku keduanya dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Ya Muaz, hai Muaz, wallahi, demi Allah." Nah, itu tadi sekali lagi orang Arab tuh Pak, kalau menginginkan sesuatu itu diyakinkan kepada orang lain, inya tuh pasti dengan menggunakan kalimat sumpah. Wallah, billah, Allah. 3 kalimat itu Pak, kalau dalam kehidupan kita Bu, jika diucapkan dengan sungguh-sungguh lalu diiringi dengan persaksian orang lain dan Al-Quran di atas kepala, ini sumpah yang sesungguhnya kayak itu. Dan hati-hati akibat daripada kalimat itu, apabila kada benar maka yang melaksanakan sumpah makan sumpah. Itu biasanya sumpah jabatan, sumpah karena dituduh, ya. Dan jikalau yang menuduh itu yang tidak benar, maka yang menuduh yang makan sumpah. Berbahaya kalimat 3 itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran itu Pak Bu ya. Waw qasam namanya. Maka itu di Jawa kadang ada orang disebut dengan sumpah pocong. Sebenarnya sumpah pocong itu tetap dengan melalui syariat Islam pada dasarnya. Cuman orangnya dibungkus dengan kain kafan. Jadi seolah-olah sudah siap mati. Apabila kada percaya lawan orang bersumpah, tunggu yang menuduh itu. Ini kan hal yang sudah sangat terjepit sekali nih. Bila sudah hakun bersumpahnya terjepit benar. Makanya kita kalau kada terjepit Pak boleh jangan hakun bersumpah-sumpah. Hanya gara-gara menyaksikan orang di pengadilan lalu mau mengambil sumpah karena dibayar, jangan hakun. Karena makan sumpah bukan nyaman makan sumpah itu. Ada orang mau dibayar itu Pak Bu. Karena dipanggil ke pengadilan karena suatu perkara, mau jadi sumpah. Sebenarnya orang yang mau bersumpah jadi saksi itu harus orang yang menyaksikan. Ini awak menyaksikan kada apa kada hakun disumpah. Hakun jadi saksi, ya itu yang sumpah palsu jadinya itu. Nah, itu diantaranya Allah ya di situ Rasulullah bersumpah, demi Allah kata Rasulullah, inni uhibbuka, aku mencintaimu hai Muaz. Apa caranya? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan engkau tinggalkan selesai sembahyang 5 waktu. Apa yang dibaca? Allahumma a'inni ala zikrika. 1. Ya Allah, tolongi aku untuk selalu zikir ingat kepadamu. Yang kedua, wa syukrika, dan bersyukur kepada nikmat-nikmatmu. Yang ketiga, wa husni ibadatik, dan baguskan ibadahku kepadamu. 3 poin ini paling tidak menjadi catatan kita Pak Bu, dan menjadi amalan yang paling baik dibaca setelah selesai sholat. Makanya biasa kita di mana-mana kaum ahlus sunnah wal jamaah, termasuklah di masjid kita yang kita cintai ini, selesai kita salam biasanya mengucapkan Allahumma antas salam dan seterusnya. Terakhir kita ucapkan biasanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu panduan Rasulullah diajarkan kepada Muaz bin Jabal, dan kita juga harus mengamalkannya. Agar apa? Agar kita Pak Bu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasa orang wahini, kita ini disuruh mencintai Pak Bu lah dengan Rasulullah. Tapi terkadang orang yang kita cintai ini bisa saja kada mahirani wan kita. Nah, ibarat orang anak muda itu bak pungguk merindukan bulan, bertepuk sebelah tangan. Nah, ini yang menyakitkan ini. Jar cita-cita sakitnya tuh di sini. Nah, kenapa? Karena bertepuk sebelah tangan. Kada nyaman bertepuk sebelah tangan tuh Pak, kada mau berbunyi. Nah, maka disinilah penyebutan itu agar kita tidak
tepuk sebelah tangan, amalkan zikir ini yang diajarkan kepada sahabat Muaz bin Jabal. Apa diantaranya? Hakikatnya sangat tinggi, Pak. Kita lihat sangat bagus sekali pemahamannya. Ada 3 poin daripada kalimat ini yang diajarkan Rasulullah ini. Pertama, Allahumma inni ala zikrika. Ya hai Allah, tolongi aku untuk selalu ingat kepadamu. Baik ingat dengan pikiran ataupun ingat dengan lisan. Ingat. Berarti ingat itu bukan kita yang mengusahakannya, Pak Bu. Nah, ini hakikatnya tingginya. Bukan kita yang mengusahakan. Hakikatnya Allah lah yang membantu kita supaya ingat. Maka bersandar kita kepada sifatnya. Maka bersandar kita kepada kehendaknya. Bahwa dialah yang mengingatkan kita. Kita berusaha beringat kada mau juga. Nah, maka itu amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama melalui lidahnya Rasulullah SAW banyak. Diantaranya ada sholawat, Bu, yang walaupun kita tak guring, aku kada mengamalkannya boleh. Walaupun kita guring, walaupun kita berdiam, tapi bernilai sholawat. Itu diantaranya karena momen kita bulan Rabiul Awal ini kita mengingat satu salawat yang apabila diamalkan bola, walaupun kita kada berucap, walaupun kita kada melaksanakan ucapan salawat itu, tapi salawat itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita meminta kepada Allah agar digerakkan secara otomatis. Begitulah bahasanya itu. Amun kita nih boleh, ibu-ibu ini jujur aja sehari semalam berapa kali bersalawat sanggup? Adalah 100, Bu. Wallahu alam. Adalah 50. Wallahu alam juga. Tapi kalau ibu bapak, palah akun mengamalkan amalan ini, salawat ini yang biasa dimasyhurkan oleh bupati kita, Bapak Haji Muhammad Wardan dulu. Beliau memasyhurkan salawat ini disebut dengan salawat kamilah atau salawat nariyah. Itu bukan tidak ada maksud, Pak Bu, bagus itu kalau diamalkan. Apa bunyinya? Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqad. Artikan sedikit. Dengan salawat ini, ya Allah, aku berharap berkah salawat ini dibukakan segala ikatan-ikatan kesusahan. Tanhallu bihil uqad. Kemudian yang kedua, wa tanfariju bihil qurab. Dan dilepaskan, dilapangkan daripada segala kesulitan. Qurab, boleh, jangan kurab. Amun kurab itu setahu ulun saudaranya panau. Inilah kita nih kadang mentang-mentang orang Banjar nyaman benar bahasa Arab itu. Tawatan fariju bihil kurab. Ya. Lalu kalau mengaji ijazah nasrullahi wal fat. Itu penyakitnya orang Banjar tuh bola. Terlalu ringan. Penyakitnya orang Jawa ada lagi. Barat benar pulang. Kalau sudah melanggam makan tuh walad. Mana si pikirnya hampir jebol si pikir dulanya. Namun orang Minang lain lagi nya. Nya bisa beralun-alun. Innallazina kafarui. Nah. Jadi masing-masing suku itu ada kelebihan, ada kekurangan bola. Jadi kita tidak mencari kelemahannya, tetapi kalau ada kelemahan diperbaiki. Terutama dalam membaca Al-Quran. Jangan sembarangan. Amun tak baca kurab, kada lain artinya tuh. Bukan kesusahan yang dilapangkan, tapi bertambah kurab wan panau. Gair ulun jadinya. Watan fariju bihil kurab.
dilapangkan segala kesulitan dan kesusahan. Wa tuqda bihil hawaij, dan disampaikan segala hajat keinginan. Wa husnul khawatim, dan diberikan matinya husnul khotimah. Biwajhil karim, dengan sebab kemuliaan Rasulullah yang mulia. Wa ala alihi, dan keluarganya, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumil lak. Ya, lebih kurang artinya begitu. Jadi yang terakhirnya itu yang jadi titik kita, pada tiap-tiap kedipan mata, Bu. Ini yang saya masukkan tadi, Bu, apalah? Pada tiap-tiap kedipan mata, lamhah wa nafasin, dan hembusan keluar masuk nafas, biadadi kulli ma'lumil lak, yang bilangannya engkaulah yang mengetahui. Ya Allah, engkau yang tahu. Ibu suah menghitung matanya berkedip berapa kali sehari semalam. Ada suah. Bapak berapa kali berhembus napas sehari semalam? Menarik napas, mengeluarkan napas. Sualeh, ada suah menghitung. Maka dengan mengucapkan salawat ini setiap hari, sudah dihitung apabila dia berbaring tertidur pun dihitung bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inya berdiam pun matanya masih berkedip, maka dihitung kedipan matanya sekali berkedip, sekali bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beberapa penceramah kan sudah sering menyampaikan, Pak Bu. Saya mungkin hanya mengulang saja, bahwa amalan yang tidak dimasuki riya itu adalah salawat. Amalan apa saja yang lain kalau ada dimasuki riya, itu pasti tidak akan diterima. Sembahyang, pindah ungahan sedikit, kan diterima, Pak? Ayah Bu, tidak diterima. Puasa, sedekah. Tapi kalau sholawat, sambil-sambil kita berkasidah, sambil-sambil kita memukul gendang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mencurahkan rahmat kepada orang tersebut 10 macam rahmatnya. Kemudian malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel pernah berjanji, Pak Bu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Muhammad, siapa-siapa umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali sehari semalam. 10 kali aja, Pak Bu lah, ada banyak-banyak. Maka kata Jibril yang pertama, aku akan memandu tangannya masuk ke dalam surga. Kubawanya masuk dalam surga. Aku yang membawanya, menggiringnya masuk dalam surga, kata Jibril alaihi salam. 10 kali aja. Ada banyak-banyak, Pak. Lalu kata malaikat Mikail, siapa yang bersalawat kepadamu 10 kali sehari, maka aku akan mencurahkan air kepadanya, meminumkan air kepadanya. Lalu kata Rasulullah, untuk apa air itu, hai Mikail? Andai kata umatmu itu masuk neraka, kata Rasulullah, kata malaikat Mikail, maka air itu yang akan memadamkan api neraka. Jadi andai kata karena kita ini kan tidak dijamin, Pak Bu ya, berlaku maksiat. Itu siapa yang menjamin tidak berlaku? Andai kata saja ternyata nasib kita gara-gara kita maksiat ini masuk ke neraka, tapi kita rajin bersolawat, tuh neraka kadang mau membakar hati kita yang ada salawat di situ dengan air yang disampaikan oleh malaikat Mikail ini. Itu keuntungannya salawat itu.
Jadi bukan berarti meremehkan maksiat, tidak. Artinya kerjakanlah kalau begitu maksiat. Jangan salah paham. Artinya dengan sholawat ini, andai kata nasib kita kurang bagus, dialah yang akan menyelamatkan kita. Kemudian lagi kata malaikat Israfil. Malaikat yang ketiga, siapa yang bersalawat kepadamu 10 kali hajat sehari, maka aku akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak akan membangkitkan kepalaku setelah Allah mengampuni orang tersebut. Sujud salawasan malaikat Israfil itu Pak Buai, karena bersalawat kita 10 kali. Lalu yang terakhir, malaikat Israel dikenal dengan malaikat pencabut nyawa. Jadi orang ceramah nih Pak Boleh, kan sama dengan orang mobil sedang berjalan. Jadi bila habis minyaknya isi bensinnya 3 tangki bensinnya. Ini setengah jam, sejam setengah. Wah, ya ibu-ibu dah. Ada habis setengah jam dah. Ini kalau ceramah nih Pak Bula, aku bukan apa sebenarnya. Belawas-lawas amplopnya kayak itu juga. Satu umatnya kayak itu juga. Kan ada berbeda. Tapi lillahi ta'ala Pak lah, ulun kada pernah mikirkan amplop tuh. Marah panitia aja yang mikirkan maksudnya. Ya, isinya kan kada dipikirkan. Jo panitia aja mikirkan, Bu. Saya panitia mikirkan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, siapa yang bersolawat kepadamu, hai Muhammad, kata malaikat Israel 10 kali, maka aku akan nanti mencabut ruh orang tersebut dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Ia mencabut ruh orang yang bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi jaminan 4 malaikat ini kiranya menjadi catatan kita Pak Bu. Malaikat Jibril berjanji akan menggiring kita masuk ke dalam surga. Malaikat Mikail dia akan mencurahkan air dari telaga Kausar kepada kita. Dan malaikat Israfil juga akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mau membangkitkan kepalanya kecuali Allah mengampuni kita. Malaikat Israel yang terkenal kejam, terkenal tidak ada berperasaan, apalagi bagi orang maksiat. Ketika mencabut nyawa kita karena sering bersalawat minimal 10 kali tadi dengan lemah lembut. Maka itu yang diharapkan sebenarnya Pak Bu. Lemah lembutnya malaikat Israel dalam mencabut nyawa kita. Karena itu tanda-tanda sudah. Tanda-tanda bila orang tuh nyaman, waktu matinya nyaman. Bila orang tuh bakal sakit, waktu matinya sakit. Tapi rata-rata menurut riwayat, setiap orang yang dicabut nyawa tuh Pak Bu, matanya pasti ke atas. Walaupun kada menciling. Kenapa? Ke atasnya tuh mengikuti arah perginya ruh. Karena pencabutan nyawa itu dari ujung kaki sampai lutut, sampai pusat, dada, kepala, sampai ubun-ubun. Di ubun-ubun lah keluar roh itu. Jadi rata-rata mata ke atas. Nah, jagat ke atas melihat dia. Mengiringi kemana tulaknya roh. Lalu sunat setelah itu, kita mengusap mata orang yang sudah meninggal itu bila sudah positif meninggal dengan mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu sunat kita. Jangan biarkan matanya mencileng aja Pak. Ya, ada memang kejadian. Kadang mau dipejamkan mata tuh kadang mau. Semua orang sudah mencoba. Sekalinya yang datang ke kanak halus benar langsung dirawanya, matanya lah aja. Langsung tertutup matanya. Dihulut ke kanak halus rupanya. Itu cerita. Ya, itu cerita. Jadi mata itu pasti mengikuti kemana arahnya perginya roh. Enak kita waktu dicabut, ada tanda-tanda bakal enak kita dalam kubur, akan enak kita di alam akhirat. Maka itu perlu kita perhatikan di sini seruan alam kubur, Bu. Seruan alam kubur, Pak, setiap hari dengan 5 seruan. Ingat-ingat,
kubur itu selalu berseru dia, mengingatkan kita, kalian manusia ayuh aja, jajak aku wahine, jajak suka hatimu tanah nih, aku nih sebagai tanah, tapi ingat suatu saat kamu akan masuk ke dalam parutku, anakku talan kalian. Apa yang pertama suruhan kubur itu? Beliau kubur mengatakan, ana baitul wahdah. Jar kubur, aku itu rumah kesendirian, rumah kesepian. Kadada pang orang hakun masuk sekubur berdua. Cerita benarai sehidup semati. Tapi akhirnya engkau mati, aku hidup. Maka sepi dalam kubur itu pasti. Dalam kubur tidak ada yang bakal menemani. Tapi ada kata kubur yang bisa menemanimu dalam kubur. Faj'al qira'atal Qur'ana munisa. Mun handak bakawan dalam kubur tuh bu, mun handak bakawan dalam kubur tuh pak, jadikan ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa kita baca sebagai kawannya. Berapa minimal? Dalam satu riwayat agar kita ingatan kuat, kada tapi pengalumpanan, kada tapi palalian, maka amalkan membaca Al-Quran itu 100 ayat sehari semalam. Yasin 83, surat Tabarak 33, dah lebih 100 sudah. Maka kalau penyakit palalian ini kada peingatan ini ngalih benar Pak Buai. Sibuk mencari kacamata, nah keliling-keliling. Mana kacamata, rupanya di dahi bandak. Itu pelalian kada peingatan loh. Jadi bapak-bapak mun hendak kada pala lali sudah tua, jangan kada membaca Al-Quran. Itu di dunia dapatnya. Selalu baca Al-Quran. Kita kasihan kalau orang lali ini boleh. Kasihan kita melihat. Kalau sudah benar-benar sangat lali itu kotoran sudah kemana-mana menyapukan ke dinding. Yang pengalaman tahu tak? Apa orang tua kita kalau sudah punya kotoran, tahi segala macam ke dinding. Kemana-mana, bak kami sembarangan. Maka kami orang tua, tahi orang tua tidak boleh. Mun kada sabar anak cucu, itu jangan jadi dosa itu Pak. Jadi untuk menghindari ini, Al-Quran, Rasulullah memerintahkan membaca Al-Quran minimal 100 ayat sehari. Itu kada lali di masa Tuhannya. Tapi hati-hati juga Bu lah. Orang lali ini ada juga manfaatnya sebenarnya. Ada manfaatnya. Orang lali itu bilanya sudah lali ambil rotan aja Pak. Tapi amalan orang bahari aja kada ada ayatnya nih Pak lah. Kada ada hadisnya. Ambil rotan suruh mendepai. Setelah itu tatak 4 rotan itu. Pajal di kabun 4 sudut kabun. Tanam dalam tanah. Maka barang siapa yang berniat kada baik ke kabunnya akan jadi orang lali di dalam kabun. Tapi hati-hati Bu di 3 hari sedang ke kabun. Karena kasihan orang mati dalam kabun tuh kena. Kada tahu lagi kemana hendak keluar di kabun tuh Pak, keliling-keliling sudah. Itu orang lali itu. Ada juga manfaatnya rupanya. Itu amalan orang dulu saja. Ya, orang tapi ayatnya tidak ada. Apa kata kubur? Kembali kita. Jadikanlah temanmu di dalam kubur itu qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Barang siapa, kata Rasulullah, membaca suratul muluk fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam surat At-Tabarak, maka Allah akan mengampuni, Allah akan menjadikan teman di dalam kuburnya. Artinya diampuni di dalam kuburnya dan dijadikan teman di dalam kuburnya. Ini diantaranya hikmah membaca surat At-Tabarak dan ayat-ayat lain banyak. Siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam, tuwassi'u rizquhu, Allah akan luaskan rezekinya. Jadi kalau sudah cerita luas rezeki ini biasanya lakas kita mengamalkan ini. Orang selalu membaca suratul Waqi'ah itu dibukakan pintu rezekinya seluas-luasnya Pak Bu. Diberikan kepadanya jalan yang mudah dalam menghadapi kehidupan ini. Kemudian yang kedua, kubur lagi berseru. Ana baitu zulmah.
Aku adalah rumah yang paling gelap. Panawwiruni bisolatil lail. Maka terangilah aku dengan solat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyabasaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah tuh bu, ibu ini kada mau lalu nih memuji-muji sedikit. Allah tuh. Di antara sebahagian malam tuh bu lah, laksanakanlah sholat tahajud. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkan engkau di tempat yang terpuji. Di antara yang menerangi gelapnya kubur kita adalah sholat malam. Kubur itu kita sudah tahu, makanya kalau ke kubur itu bagus kita ikut sampai menguburkan itu. Ada hikmahnya Pak Bu. Hikmahnya sangat besar sekali. Kita lihat, coba bayangkan amun kita yang dipajal di situ. Tingginya semeter 20 sampai di leher orang dewasa. Lebarnya cuman sekitar 60 atau 80 cm paling kurang. Apabila sudah ditimbun kita masuk dalam peti, kira-kira bagaimana gelapnya di situ, kadapnya di situ tuh. Adalah orang dimasuk dalam kubur itu masukkan listrik, ada enggak? Mana ada. Maka yang menerangi kita dalam kubur itu adalah sholat malam. Sholat malam ini kalau di bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih dan sholat witir. Dilanjutkan dengan sholat tahajud. Kalau di luar Ramadan ini sholat tahajud disebut dengan sholat malam ataupun sholat-sholat lainnya yang kita laksanakan di sepertiga malam. Yang ketiga, kata kubur berseru, ana baitut turab. Aku itu rumahnya tanah. Mana ada pakai karpet nang kene. Mana ada pakai alas, langsung kepada tanah. Lalu kata kubur lagi, faj'al firasyaka al-amalus soleh. Jadikanlah hamparanmu, jadikanlah tikarmu, jadikanlah permadanimu adalah amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu apa saja? Yang disebutkan dalam rukun Islam yang 5, sholat, puasa, zakat, haji, 2 kalimat syahadat. Paling tidak itu yang disebut dengan amal-amal yang soleh, kalaupun tidak ditambah dengan amal-amal yang lain. Kemudian yang keempat, ana baitul afai. Aku, kata kubur, tempatnya binatang-binatang berbisa. Kalau kita tahu Pak Bu, kalau pemandian itu ataupun yang mengkapan itu, makanya jangan ditinggalkan menghamburkan kayu cendana. Cendana itu di kain kapan itu Pak. Bagi yang biasa melaksanakan mayat itu. Itu untuk menghindari jangan digigit oleh binatang berbisa. Kalau masih ada kayu cendana itu biasanya dia tidak akan mau. Yang kedua, kapur barus. Makanya waktu memandikan yang terakhir itu kan kapur barus boleh. Kapur barus. Itu juga menghindari jangan seperti lipas, halilipan. Jangan mendekat dia. Tapi kalau sudah habis itu dihantupnya juga. Ada kisah. Ya sementara masih ada lah kayu cendana itu. Sementara masih ada kapur barus. Tapi kalau sudah habis tetap aja Pak. Nah itu diantaranya. Maka kata kubur, untuk menghindari binatang-binatang berbisa itu, fahmil tiryaka wa huwa bismillah. Maka hancurkan racun-racun dari binatang berbisa itu dengan kalimat bismillah. Jadi ternyata bismillah itu satu intisari daripada Al-Quran. Intisari Al-Quran adalah Al-Fatihah. Intisari Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Intisari Bismillahirrahmanirrahim huruf ba. Intisari huruf ba titiknya. Jadi seluruh Al-Quran 30 juz
ayat, 114 surat itu hanya tersimpul dalam satu titik, yaitu titik ba. Bayangkan Pak, bismillah itu begitu istimewanya. Untuk menghancurkan binatang-binatang berbisa dalam kubur itu, selalulah membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, kata kubur lagi yang kelima, ana baitu mungkari wa nakir. Aku itu rumahnya mungkar nakir. Yang datang kepadamu akan bertanya, marrabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya itu. Itu sudah pasti itu Pak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan sulit dijawab bagi orang-orang yang berdosa. Lalu kata kubur lagi, faksir min qauli syahadatain. Untuk menjawabnya itu banyaki membaca 2 kalimat syahadat. Maka itu kita itu biasanya ditalkinkan itu tujuannya Pak Bu, supaya kita ingat dengan kalimat syahadat itu. Coba lihat, intisari orang talkin itu tidak lain, tidak bukan. Makanya kalau penalkinan itu harus menekankan kalimat itu kepada si mayat. Artinya bukan berarti mayat itu kita ajari sampai ke kubur itu lalu dia dengan kata-kata kita dia bisa melawan malaikat muwakil, tidak. Tetapi dengan hal tersebut menunaikan kewajiban kita sebagai manusia menjadi guru mengajar kepada mayat yang sudah meninggal. Kenapa kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai buayan, ayunan sampai ke liang kubur. Jadi masuk ke liang kubur pun harus belajar masih. Cuman jangan terlalu percaya benar. Karena ada aja Haji PI yang menalkinkan. Karena ada Pak RT Gasir yang menalkinkan. Gampang aja di dunia ini, aman aja dulu, kada usah beramal ibadah. Masuk kubur ada penjawabnya daripada pertanyaan mungkar nakir. Itu terlalu percaya betul. Kalau tidak amal ibadah yang kita bawa, bukan bakal juga kita bisa menjawab. Itu kan menunaikan keinginan Rasulullah menuntut ilmu kita dalam kubur dan yang hidup mengajar sampai dalam kubur. Itu maksudnya itu. Nah, ketika itu ditanya, yang pertanyaan yang harus kita jawab penekanannya adalah kul bilisanin fasih. Katakan olehmu hai mayat dalam kubur dengan lidah yang fasih, wa'tiqadin sahih, dan i'tiqad yang sahih. Allahu Rabbi. Jangan kada ingat. Allah lah Tuhanku. Wa Muhammadun Nabi, dan Muhammad nabiku. Wal Qur'anu imami, dan Al-Qur'an lah imamku. Wal Ka'batu kiblati, dan Ka'bah lah arah kiblatku. Wal mu'minuna wal muslimuna ikhwani, orang mukmin dan orang muslim adalah saudara-saudaraku. Itu intisarinya. Jangan lupa kita mengingatkan mayat itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua. Nah, waktunya sejam sudah. Yang kedua sedikit lagi. Tujuan daripada kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjadi orang yang senantiasa mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi mengikut sunnahnya, menjadikan suri tauladan. Yang kedua menjadikan Rasulullah sebagai kekasih kita. Inya cinta kepada kita, kita pun cinta kepada inya. Maka biasanya tanda-tanda orang cinta itu aksaru min zikrihi. Tanda-tanda orang cinta pasti banyak menyebut namanya. Maka sehari semalam sebagaimana disebutkan tadi, minimal benar 10 tadi boleh. 10 tadi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau bisa 50 alhamdulillah, kalau bisa 100 lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu jalan tol.
yang jarang didapatkan orang. Jalan tol supaya dicintai Rasulullah, itu maksudnya. Kenapa? Itu tadi, kalau kita berusaha mencintai Rasulullah, ternyata Rasulullah kada menghirani kita, sakit kita Pak. Ya, kita sudah berusaha sedemikian rupa, ada kesalahan kita berarti. Nah sekarang jalan tolnya, sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku diberi cinta kepada Khadijah, diberi rasa cinta kepada seorang perempuan yang bernama Khadijah, dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Ini juga termasuk jalan tol sebenarnya pula. Kalau kita mencintai Rasulullah sulit, sudah bersalawat banyak, sudah kita mengikut sunnahnya, ada jalan yang lebih cepat lagi, cintai orang yang dicintainya. Kenapa kata Rasulullah? Aku kada bisa melupakan Khadijah itu Bu Ai. Kayak apapun juga, bahkan sering dipuji-puji oleh Rasulullah Siti Khadijah itu di depan Siti Aisyah. Jar Siti Aisyah, nang sudah dalam tanah tuh masih jadi sambat di hadapanku lagi. Sarik benar Siti Aisyah. Apa kata Rasulullah? Kalau bukan karena Khadijah, kalian tidak ada. Kalian tidak akan seperti ini. Itu hebatnya Khadijah. Itu apa diantaranya? Seluruh hartanya bola habis diberikan untuk perjuangan dakwah Islam. Itu yang kada bisa dilupakan oleh Siti Khadijah, itu oleh Rasulullah terhadap perjuangan Siti Khadijah itu. Ya biasalah perempuan itu kan Bu, makanya bapak-bapak jangan memuji perempuan lain di hadapan bini seorang. Ini bakas mantan bini aja dipuji di hadapan bini anom, sarik bini anom. Itu contohnya Siti Khadijah itu. Tapi Rasulullah bukan berarti maksud untuk membuat cemburu istri yang lain, tidak. Karena memang selalu Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Siti Khadijah, itu memang tidak bisa. Kenapa? Karena sangat besar jasanya. Maka oleh sebab itu kata Rasulullah tadi, kalau aku diberikan cinta kepada istri Khadijah, dan jikalau ingin dicintai oleh Rasulullah, cintailah Siti Khadijah. Kayak apa caranya? Khusus bagi ibu-ibu. Nah, khusus bagi ibu-ibu, apalagi ibu-ibu ini memang pewarisnya Siti Khadijah. Apa yang dilakukan Siti Khadijah itu yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah itu Bu. Siti Khadijah itu selalu menghibur Rasulullah walaupun dalam keadaan susah apalagi senang. Kada pernah menyakitkan hati Rasulullah dalam perbuatan dan kata-kata. Kada suah. Selalu kata-katanya menyejukkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dalam manakib Siti Khadijah. Maka kemudian para ulama mengatakan, barang siapa yang membiasakan membaca manakib Siti Khadijah pada setiap bulannya, pada setiap hari wafatnya, setahun sekali, yaitu tanggal 11 Ramadan, atau pada setiap bulan tanggal 11 bulan Hijriah, maka akan dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Jika ia seorang pedagang, diberikan untung yang banyak. Jika ia seorang pegawai, maka ditinggikan pangkatnya. Jika ia seorang pelajar, akan dibukakan kepadanya ilmu laduni. Banyak manfaatnya membaca manakib Siti Khadijah itu. Barang siapa yang membiasakan. Di lain daripada itu, manfaatnya kepada kita dengan mencintai Siti Khadijah, maka Rasulullah berjanji akan mencintai orang tersebut. Jadi yang ketiga inilah kiranya Bapak Ibu sekalian menjadi intisari di antara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Perbanyaklah kita mengingat Rasulullah, ikutilah Rasulullah sebagai suri tauladan, dan yang ketiga, cintailah orang yang dicintai Rasulullah, yaitu salah satunya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, mohon maaf karena sebenarnya yang ceramah ini seyogyanya dimintakan kepada Al Ustadz Dr. Haji Suhaidi.
sebagai calon Bupati Indragiri Hilir. Tapi karena beliau ada jadwal kebetulan di tempat lain, terpaksa saya apa adanya menggantikan saja sebenarnya Pak Bola, bukan pemain utama, pemain cadangan. Jadi pemain cadangan ini biasanya itu kalau diperlukan kalau sudah saatnya pemain utama itu kada kawa. Nah, itu diantaranya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya kepada saya pribadi dan kepada kita semua, dan semua kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekhilafan, kebodohan itu adalah milik saya sebagai manusia biasa. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.